Sama, sebetulnya saya juga mau bilang gitu. Tapi gini loh Bang, tapi gini. Sekarang begini. Masalah ini masalah penyalipan. Masalah penyalipan. Tunggu dulu. Kalau di Kristen iblis berjasa, nggak bisa dibuang jasanya. Kalau di Kristen, iblis itu berjasa. Sebentar, Bang Mualaf, saya mau tanya. Anda tahu kasus Gus Miftah dengan penjual ST itu? Tahu, saya udah dengar, tahu. Ini pasti jawabannya ngaco lagi nih. Apakah Gus Miftah itu berjasa kepada penjual ST? Berjasa. Nah, ini yang jadi masalah. Saya harus coba definisi lu berjasanya bagaimana? Contoh gitu, pusing saya. Nih gua kasih analisa ya. Gini, gua kasih analisa ya. Kalau Gus Miftah tidak menghina tukang ST ini, apakah tukang ST ini punya duit? Dia bisa naik haji? Dia nggak punya. Berjasa. Artinya motivasi Gus Miftah itu tidak berbicara motivasi. Ini tidak ada hubungannya motivasi. Kalau gue balikin elu, Yudas motivasinya apa untuk membunuh Yesus? Artinya Gus Miftah itu tidak bersalah terhadap penjual ST itu. Ketika dia nggak ada hubungannya salah dan tidak. Enggak bersalah. Lu kan tanya gini bang, lu bersalah atau berjasa? Gini aja deh, bersalah atau berjasa? Gini. Tadi lu tanyanya apa? Berjasa atau tidak? Anda mengatakan berjasa atau tidak? Anda mengatakan berjasa atau tidak? Karena jawaban Anda itu ngawur. Loh, tadi Anda bertanya, nih dibalikin sama dia. Akhirnya dia karena bentok, dia bilang salah atau tidak? Bingung kan lu? Nah iya nggak ada hubungannya. Bingung kan? Salah tidak ada hubungannya dengan jasa. Gini. David nggak ngerti. Bang Spekol sebentar. Satu-satu Bang Spekol. Oke. Satu-satu Bang Spekol. Satu-satu. Silakan. Ayo. Ini lucu beneran lucu. Gus Miftah salah, tapi berjasa. Tapi berjasa. Salah sekaligus berjasa. Loh, emang apa? Ya sekarang gini. Salah dan jasa gini. Kalau menurut lu bro, kacau. Ya, pemikiran lu yang kacau, Fit. Kacau, bener kacau Bang. Serius bang. Saya uji logikamu. Kacau lo, bener lo. Saya uji logikamu ya. Uji logikanya nggak? Gimana? Saya uji logikamu sekarang, ya. Saya uji sekarang. Layak nggak Tuhan itu lahir? Apa? Hah? Nggak layak. Nggak layak. Yesus dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dan manusia. Bobrok, ya kan? Bobrok. Lanjut. Saya tanggapi bang. Saya tanggapi. Ya. Lanjut. Halo, saya tanggapi. Udahlah Bang Spekol. Apalagi yang mau ditanggapi? Tidak, maksudnya gini bang. Memang gini bang, menurut abang, kita di sini berdiskusi juga dari tadi berdasarkan data. Kami nggak minta bapak. Bentar bang, saya ingat nih bahkan silakan. Rudi Yohanes sang debater mengatakan Yudas masuk surga karena dia berjasa. Ya, lihat videonya ada itu. Itu ngaco. Rudi Yohanes. Itu dia gagal paham bang. Kok gagal paham gimana? Yudas itu dia bunuh diri. Motivasi jahat. Kalau orang bunuh diri dalam berarti kalau Yudas tidak masuk surga, Yesus pembohong. Karena Yesus berkata begini waktu dia disalib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Diampuni enggak? Tidak. Nah, namanya Yesus orang berdoa nggak diampuni. Wah, parah. Gini, Bang. Yesus berdoa nggak diampuni. Waduh. Padahal di Ibrani 5 ayat 7 atau karena kesolehannya doanya dikabulkan. Gini bang, kalau orang beda kalau orang bunuh diri bang. Siapa bilang bunuh diri bang? Dan satu lagi, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Emang Yudas menghujat Roh Kudus? Iya. Siapa apa? Coba buktinya apa menghujat Roh Kudus? Yang mana? Coba. Roh Kudus? Coba yang mana menghujat Roh Kudus? Coba yang mana? Ayo. Jangan main kayak begini. Ayo, mana? Coba, jangan diam. Mana? Menghujat Roh Kudus yang mana? Gak ada. Anda main bicara begitu kalau udah mentok. Ini ngawur sekali loh logika kalian. Kalau kok bisa orang menghina motivasinya ingin menghina orang lain. Pertanyaan Anda apa tadi?
kita balikin dulu pertanyaan Anda. Kira-kira Gus Miftah waktu menghina ST ada jasa atau tidak? Pertanyaan kan begitu. Artinya Tunggu dulu, karena jangan artinya dulu. Bentar, Bang Anda David. bertanya seperti itu kan? Anda bertanya begitu kan? Kita jawab berjasa. Ih, aneh jawabannya. Lucu. Loh, kok lucu? Di mana jasanya? Jasanya bahwa si ST ini punya rezeki banyak. Dia Jadi bisa kaya naik dia. haji. Dia ada jadi kaya. Loh, dia Berjasa nggak nggak? Jasa. Jasa Tidak itu apa sih? berjasa, Seperti dia. jasa enggak sih? Ini Apaan? jangan Rugi nggak? ST Manis, saya tanya, ST Manisnya rugi nggak? ST Manisnya rugi nggak? ST Manisnya rugi nggak? Tukang ST Manisnya rugi apa enggak menurut lu? Menurut lo tukang ST Manisnya rugi apa enggak? Jangan hade. Tukang ST Manisnya. Artinya Jangan artinya dulu, lu kebanyakan artinya lu. Karena Artinya apaan? Lu artinya, lu kagak ngerti. Karena kejadian itu, Gus Miftah itu seharusnya dapat pahala. Loh, itu urusannya ini. Ini lu tadi Nggak, harusnya pertanyaannya dapat apa? Gak ada hubungannya, Bang. Nggak ada hubungannya. Itu netizen itu menghujat Gus Miftah. Kalian ini yang bilang Gus Miftah Tadi itu gua bilang apa? Gus Miftah salah. Gus Miftah salah karena dia melakukan penghinaan. Ya, tapi lu pertanyaan lu berjasa atau tidak? Ya jelas berjasa. Masalah pahala atau enggak itu urusannya si Gus Miftah. Yang penting pertanyaan lu bahwa ST Manis ini dia dapat jasanya dari Gus Miftah enggak? Dapat. Karena dia jadi kaya, paham? Kok lu pertanyaannya lu akhirnya balik motivasi, salah atau enggak? Saking bingung ya, lu pengen gini, lu tuh pengen bahwa iblis itu di Islam itu iblis itu sangat berjasa begitu maksudnya? Enggak bang, saya enggak. Iya, gimana maksudnya? Dari tadi saya Motif lu hanya apa? Pertanyaan itu motif lu apa? meluruskan logika. Coba kita lihat jasa menurut yang KBBI. bengkok itu loh. Kita lihat jasa menurut KBBI. Yang bengkok ya. lu, Kita bro. harus punya standar. Bisa Bentar Bang dikatakan Andre. Gus Miftah itu berjasa. Jasa, bentar Bang. Jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Nih, iblis memberikan sesuatu Dan motivasi enggak? kepadamu, yaitu dengan disalibnya Yesus. Dari motivasi itu ada motivasi Nggak enggak? ada hubungannya Bang. Di mana jasa ada hubungannya dengan motivasi? Nggak ada. Enggak, coba. Apa sih motivasi? Nggak ada. Nggak apa hubungannya jasa dan motivasi? Nggak Silakan ada lanjut, Bang. Bang Spekol lanjut. Emang Gus Miftah tahu bahwa ST Manis ini akan dapat duit? Hah? Emang Gus Miftah tahu? ya. Kalau motivasi Belanda itu, dia sudah Bentar, Bang tahu. Andre. Ini yang paling parah Bang Andre. Belanda menjajah Indonesia ada jasanya enggak? Ada, terbangunnya kereta api, rel kereta api sampai ke apa itu saya jasanya lupa. penjajah. Motivasinya bilang apa dia? itu Mengeroh berjasa harta sekaligus kita. Apa bersalah. hubungannya? Enggak ada. Tapi kalau kita lihat jasanya Gus ada. Miftah itu bersalah sekaligus berjasa. Lalu orang ini harus atas kejadian itu harus diberikan pahala atau Sekarang hukuman? gini, penjajah itu bersalah tidak? Enggak, saya tanya, apakah Nah, Gus ini Miftah harus kita diberikan gambarkan pahala ini. atau hukuman? Dari Benar, kejadian Bang. itu. Ini kan Anda menghubungkan Saya antara jasa dan salah bersalah nih. sekaligus berjasa. Bang, Gimana sih? Anda kan mau Kacau, menghubungkan kacau, antara David. jasa dan salah nih. Saya tanya, Belanda itu menjajah Indonesia salah enggak? Ya, salah dong. Ada jasanya untuk Indonesia enggak? Ada. Ada. Oh, ya kan, nggak bisa dihubungkan antara salah dan jasa, Bang. Kalau begitu gimana sih? Ya, Gini Bang. Jasanya Belanda membuat jalan penjajahan dari itu tidak salah. Panarukan sampai ke Anyer 1000 kilo itu jasanya Belanda, Bang. Walaupun motivasi dia untuk mengeruk harta Indonesia, tapi mau bagaimanapun itu jasa, Bang. Jasa. Gimana sih? Jasa apa jasanya? Loh, apa jasanya? Bikin lah, Banyak rel Bang. kereta api itu, Lu tinggal di mana? rel kereta api, Kacau, jalan David. apa Penarukan. Aduh, gimana sih 1000 Aduh, kilo? kacau, David. Jalan Kacau. Dendeles, Gini, jalan Bang. Dendeles itu jasa Udah lah, Belanda, terlalu jauh. Bang. Apa spekol? Menghina Roh Kudus lagi. Aduh. Terlalu jauh itu. Udah. Tuhan, menggambar- Ini saya ingin menghubungkan salah dan jasa, Bang. Kata Gini, dia gini, kalau Bang. bersalah tidak berjasa. Saya Kita kembali. gambarkan Belanda menjajah Indonesia, salah tidak? Salah. Apakah dia berjasa? Berjasa kata Anda tadi, Bang Spekol. Gini. Iya, memang. Udahlah. Gimana sih? Kita tanggapi itu. Yang saya kembali ke free will tadi, ke free will.
Nah, kenapa free will? Free will itu kan kata Bang Sugi pilihan manusia mau baik atau perbuatan jahat ya. Jadi kalau perbuatan baik itu yang ajarkan. Wih, mantap Ustadz Sugi. Bingung kan? Perbuatan jahat. Dia ngasih pertanyaan aja bingung loh. Ya. Terus kalau Bang Sugi ngomong tadi bahwa itu hanya pilihan manusia, terus pekerjaan iblis apa? Kalau seorang itu membunuh, mencuri, itu Ya Allah ya Robbi, kukira paham tadi Bang. Maksudnya diciptakan neraka itu ya itulah untuk ikuti keinginan iblis. Neraka itu ancaman, Pak. Neraka itu ancaman. Gimana sih, Pak? Bagaimana? Neraka itu ancaman. Neraka itu adalah konsekuensi dari free will. Neraka dan surga itu konsekuensi dari free will. Kalau kamu pilih surga, taat. Kalau kamu pilih neraka, jangan taat. Jadi kawannya iblis sono. Iya. Dia tergantung dari manusianya, bukan dari iblis. Iblis tidak ada hubungannya dengan keselamatan di dalam Islam. Nah, di Kristen iblis ada hubungannya dengan keselamatan. Itu, Bang. Karena Anda mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah penebusan dosa. Anda berharap bahwa Yesus itu disalibkan, tapi Anda tidak mau yang namanya iblis itu ikut campur. Padahal Yudas itu yang dipengaruhi oleh iblis, tapi Anda tidak mengakuinya. Atas jasa iblis lah akhirnya Anda menjadi terhapus dosanya. Terima kasih. Saya kasih gambaran satu lagi. Saya kasih Bang Andre, saya kasih gambaran satu lagi. Misalnya ini Anda kelaparan, Bang. Kelaparan. Iya. Lanjut, Nah, Bang. saya ngasih makan Anda. Makanan itu saya ambil dari mencuri. Saya berjasa enggak sama Anda? Iya berjasa, tapi walaupun Jasa, Bang. berjasa tapi salah itu perbuatan. Oh, bukan masalah. Yang ditanyakan di sini berjasa atau tidak. Kan gitu. Kalau Yesus tidak disalib, Bang, Anda nggak selamat. Betul? Iya betul. Betul. Karena dugaan benar kabur Penyaliban kan? ini terjadi karena apa? Karena ulah iblis. Sama saya gambarkan, kalau kamu tidak saya kasih makan, kau mati kelaparan, Bang. Tapi makanan yang saya dapat dari mencuri. Artinya apa? Anda selamat berkat jasa iblis. Tidak bisa dihilangkan, itu mau kemanapun. Gini Bang, jadi seolah-olah Abang mengatakan bahwa Abang tidak pernah digodain iblis. Jadi Siapa bilang? Tadi bilang itu Digoda. Loh iya digoda, kan kita yang memilih, manusia yang memilih. Lu mau ikut iblis atau tidak? Saya digoda, tapi nggak mempan. Itu dia, Bang. Iya gitu. Gimana sih? Maksudnya perbuatan jahat itu kan pekerjaannya iblis. Ya betul. Iya. Bukan manusia. Tapi kenapa? Tapi apakah berjasa? Intinya kan itu. Sekarang coba kaitkan perbuatan iblis dengan jasa. Untuk orang Islam, jasa itu artinya apa? Membawa perubahan yang baik. Iya. Ya kan? Saya contohkan tadi, saya nyuri, Anda kelaparan, Anda saya kasih makan, sehingga Anda tidak mati kelaparan. Baik enggak? Baik. Tapi hasil dari mana? Mencuri. Berjasa enggak sama Anda? Berjasa. Berjasa, tapi berdosa enggak? Nah, itu jangan disambungkan, itu lain hal. Intinya berjasa atau tidak. Oh, kalau berjasa ya berjasa. Masalah berjasa sama itu orang berdosa itu beda, Bang. Beda. Kita ngomong Contohnya jasa, begini. Bang. Oh. Dua hal yang berbeda. Maaf Mas Sugi, nih gini. Kita kembali lagi ke Yesus ya. Gini, menurut kamu, menurut si spekol ini, Yesus itu disalib untuk penebusan dosa untuk manusia, betul? Iya betul. Betul. Nah, siapa yang mengkhianati Yesus supaya disalib? Ya Yudas. Yudas. Apakah Yudas itu dihasut oleh iblis? Yohanes 8 ayat 3. Yohanes berapa? Ya, 8 dihasut oleh iblis.
dihasut oleh iblis. Nah, di situ akhirnya apa? Yesus disalib nggak? Iya, disalib. Tapi Iya. itu sudah nubuatan. Tapi dulu tunggu sebentar, belum selesai. Jadi disalib ya Yesus ya. Betul. Akhirnya Ya, Anda itu jadi dosanya terhapus, betul? Iya, betul. Betul dong. Nah, sekarang gara-gara iblis, karena berhasil, iblis punya jasa nggak atas penebusan dosa Anda? Iya, berjasa dia. Oh iya. Terima kasih Bapakku. Gini Itu loh, aja Bang, langsung gini. tadi, Bro. Udah. Ya kan? Udah, Pak, Jadi udah. orang Kristen ya kan menerima jasa dari iblis. Gini loh, Bang. Ya. Udah diakuin kok udah. Udah Pak, udah boleh Sudah Pak, udah. dinubuatkan. Pada saat perjamuan itu, Yesus sudah tahu ada yang mengkhianati. Iya Pak, tahu itu di Ada yang Matius 26 mengkhianati, ayat iya kan? 21. Iya, Tahu iya, itu, betul. iya. Tahu. Nah, itu kan sudah dinubuatkan sebelum terjadi. Apa yang dikatakan memang. apa yang dikatakan Anus itu Pak? Apa yang Ya. dikatakan sama Yesus Matius 26 ayat Iya, ke-21. betul. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan kehendak. Iya. Ya kan? Iya, Tetapi betul. bukan dengan diserahkan dirinya. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Artinya di situ ingin mengisyaratkan adanya pengkhianatan. Dia gini. Dia menyesal atas dosanya. Siapa ini Bahwa Pak? dia sudah mengkhianati. Tapi yang masalahnya ini dia bunuh diri. Bukan masalah itu Pak. Kita nggak ke situ. Kita Nggak ke di situ. sini berbicara penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus itu atas dasar iblis. Contoh, ketika Bang Spekol mengatakan itu sudah dinubuatkan, sama halnya Bang Spekol mengatakan bahwa kehendak iblis juga adalah kehendak Bapa. Loh. Apa bedanya? Apa bedanya? Lain. Lainnya di mana? Lainnya di mana? Lainnya tergantung dari iman. Bukan Yudas. masalah iman Pak. Kita nggak berbicara iman. Lihat, Loh. Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Itu hanya dengan- gara-gara apa Pak? 30 apa? 30 keping? keping perak. Ah, Yudas memberitahukan, membocorkan, mengkhianati itu atas dasar bisikan siapa Pak? Iya, iblis. Iblis. Kalau nggak ada iblis, penyaliban itu nggak akan terjadi. Atas bisikan iblis kepada Yudas, Yudas membocorkan itu karena Yesus ini sudah jadi target utama, dicari-cari tidak ketemu. Yudas berkhianat gara-gara 30 keping perak. Dia serahkanlah Yesus untuk disalibkan. Kalau nggak ada penyaliban itu, pertanyaan saya, apakah dosa teman-teman Kristen ditebuskan? Her other cat passed away. Itulah yang akan Apa bedanya, menjurus Pak? ke situ, Pak. Akan menjurus ke situ. So now she has Iya, Dinubuatkan dan dia dia gantung diri, dia bunuh diri. saya nggak peduli Yudas gantung diri, saya nggak peduli itu. Memang yang kita saya tahu. fokuskan di sini Bang Saya tahu, Bang, Spekol. ya, Yang saya gini tahu. Bang Spekol, kita Ah, pelan-pelan aja. Ya. Di sini mau Yudas akhirnya itu gimana, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah kalau nggak ada penyaliban itu atas dasar pengkhianatan, dosa nggak akan tertebus. Dan Bang Spekol tadi mengatakan itu sudah dinubuatkan. Bisa saja saya katakan bahwa kehendak Bapa juga kehendak iblis. Jadi tepat Yohanes 8 ayat 40, tepat ya bro? Nah, Hah? Benar ya? Yohanes 8 ayat Yohanes 40 tepat ya? 8 nomor 44 ya. disamakan. 44 ya? Iya, iya. 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jangan disamakan. Ya udah kan udah diakuin sama Bang Spekol tadi. Iya, memang Iya kan? Ya sudah. jelas. Udah. Gini.
Maksudnya Gimana bang? abang-abang ini, maksudnya abang-abang ini bahwa iblis berjasa. Iya. Yang dilihat dari perbuatannya iblis bahwa perbuatan Yudas bahwa dia mengkhianati Yesus, karena dia memang berjasa. Tapi Yesus kan sudah mengatakan, itu sudah dinubuatkan waktu perjamuan. Jadi Tuhan sama iblis ada kong kali kong gitu. Kenapa begitu, Bang? Loh, penebusan dosa. Kita itu lagi membicarakan tentang konsep penebusan dosa, Bang. Iya. Bahwa sekarang gini, kematian Yesus itu menurut abang apa? Kita balikin lagi nih. Kalau nubuat namanya bahwa Tuhan alani Bapa kong kali kong sama iblis supaya terjadinya nubuat gitu. Ya, bukan begitu. Iya. Oh, gimana dong? Kan nubuat tadi katanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak mau jujur, Pak? Nggak, kita ngomong apa adanya, Bang. Kita nggak ada menghina Roh Kudus, nggak ada. Kita nggak ada ngomong apa Roh Kudus segala macam, nggak ada. Gimana, Pak? Jadi gini. Tadi kita bicara masalah konsep penebusan dosa, Bang. Ya. Ini saya dari Katolik, saya juga dulu 2020 saya baru mualaf ini, 2020 kemarin ini. Ya. Saya Katolik. Ya, karena saya mau bicara tentang abang mualaf ya. Ya karena saya terlalu, makanya abang jangan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Iya. Saya jamin. Lawannya siapa, Bang Andre, yang menyebabkan Anda marah? Ini nih di atas, di sampingnya Zulkifli. Ini benar. 2017 saya menghina Utatsugi. Benar. 2017 2016 Mbak Sugi di itu. 2016 ya. Di Facebook. Nah, itu akhirnya apa? Maksudnya masalah apa sampai abang itu mualaf? Iya, makanya saya bilang kalau abang membaca Kejadian sampai Wahyu, jangan baca semuanya, Bang. Kenapa? Pasti akan kayak saya. Saya tidak gini. Coba baca sesuai dengan apa yang tertulis, bukan karena doktrin dari gereja. Coba abang lakukan itu. Pendapat sendiri maksudnya, dimengerti maksudnya. Ya, pendalaman Alkitab tapi tidak sesuai dengan apa. Nggak usah ikutin ajaran, nggak usah ikut ajaran gereja dulu. Ya, doktrin. Baca aja, Bang. Kita nggak kurang-kurangin. Teman-teman Muslim tidak ada yang mengurang-ngurangin isi Bible sedikit pun, satu iota pun nggak dikurangi. Kenapa saya saya pindah? Karena sebagian dari perjanjian lama pun sampai perjanjian baru pun, ya, ada perintah-perintah dari Allah, perintah-perintah dari Yang Maha Kuasa, ya, itu dijalankan oleh umat Muslim. Nah, itu yang perjanjian lama itu, bangsa. Sekarang nggak mau terima perjanjian lama. Ada kesamaan kan? Gini aja, Bang Spekol. Saya tanya, Bang. Kalau Yesus hidup saat ini, Bang. Ya. Dia itu lebih ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman, Bang? Jawab jujur, Bang. Ya, saya tidak mengatakan begitu karena tidak ada dalilnya kalau hidup sekarang. Kalau itu kan jikalau, seandainya Yesus hidup, kita kan bisa berkaca dari apa yang dia lakukan ketika dia hidup, Bang. Misalnya, ya, Yesus ini lebih cenderung ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman, Bang? Waktu dia hidup itu kita lihat. Sebenarnya Yesus itu tidak mengajarkan agama. Wah, saya nggak nanya itu, Bang. Pola hidupnya Yesus yang saya tanya. Ya. Pola kehidupan keagamaan Yesus, ya, itu lebih, kalau apa dia ada di sekarang ini, dia lebih ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman, Bang? Ya, kalau abang tanya itu ke Kristenan loh. Nah, Yesus pernah nyanyi di gereja. Gimana? Yesus ibadah sujud, Bang. Yesus ibadah sujud. Dia tidak dia disunat. Dia puasa. Mati dikapani. Bukan dipetiin.
Coba, ini yang dilakukan Yesus ini di Kristen atau di Islam ini yang sekarang yang ada ini? Sudahlah itu. Udah ada Tradisi. Kalau lagi bang. Itu tradisi. Iya. Nah, Anda katakan itu tradisi. Tradisi ya. Seandainya Yesus Kejebak lagi nih kalau tradisi nih. Seandainya Yesus hidup di sekarang ini, apakah dia ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman? Yesus makan babi kayak Kristen atau Yesus tidak makan babi kayak Muslim? Kayak Muslim, Bang. Kayak Muslim. Kayak Muslim. Iya. Terus Yesus mati ketika mau dikafanin. beribadah dia wudhu dulu, cuci tangan dulu. Bukankah di Bible Bersujud. begitu? Lalu Tidak. bersujud. Apakah seperti tidak. Kristen? Ayolah bang, Tidak. jujur lah bang. Itu Tradisi. menurut tradisi dari Yahudi. Bukan masalah itu mau tradisi atau enggak masalah. Yesus hidup itu mirip Muslim atau mirip Kristen? Iya. Muslim. Kebanyakan ke. Muslim. Iya. Udah, akuin aja bang. Kan jujur bang. Ini bukan masalah keimanan abang. Jujur aja. Dia sudah tidak ada sekarang di dunia ini. Iya. Kan, Ini pakai. Pola Sekarang hidupnya abangnya Yesus. Coba lah mikir. Nah, sudahlah. Kalau Yesus pola hidupnya seperti Muslim, kenapa pola hidup Anda seperti beda dengan Yesus? Ya Ah, udah, coba iya, udah. Coba ada jadi. jadi gimana bang? Mau syahadat. Sebentar. Bang sebentar nih. Nih, Bang siapa ini? Bang Spekol, izin saya guru-guruku. Nih. Ini di apa ini? Di Nehemia 8 nomor 6 nih. Ini. Nabi Ezra saja sujud. Ya kan? Cara sholat Yesus itu, cara sujud. sholat. Baca semuanya, baca. Oke, baik. Mulai Siap. Ezra baca lembaran-lembaran Taurat itu. Lalu Baik. orang-orang nyaut apa di situ? Amin, amin. Nah, coba Betul. baca. Adalah lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Sambil mengangkat tangan. Angkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Dan sujud. Sujud menyembah Dengan kepada wajah. Tuhan dengan Dengan muka wajah sampai ke sampai ke tanah. tanah. Coba Apakah angkat Kristen tangan begitu? sambil bunyi. Angkat Amin. tangan sambil bilang Allahu Akbar itu di mana, Bang? Ya itu cuma tata caranya bang. Astagfirullahaladzim. Tata cara Tapi itu orang di Kristen Kristen ikutin atau di nggak? Muslim? Enggak, tata cara itu ada di Kristen atau di Muslim? Ya yang intinya. Kayaknya itu. Gak mau jujur ya. Gila ya. Jujur aja bang, bener bang. Ini bukan doktrin yang saya ini enggak. Ini gara-gara ayat ini, gara-gara ayat inilah ini saya begitu, ya. Termasuk salah satunya ini bang. Ayat di mana tadi? Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6, Kitab Bang. Sabda. Kalau yang terbarunya sudah dirubah loh. Yang terbarunya sudah dirubah loh. Sambil mengangkat tangan Allahu Akbar, sujud menyentuh tanah. Itu di Kristen apa di Islam ada kayak Islam mana ya? Oh itu sana. Surah di mute dulu surah. Suruh saya mute dulu ya. Mohon maaf ya. Silakan, Bang. Tanya gua tanya Yesus disalib di kayu salib atau pohon, bingung lagi. Di kayu salib bang. Ya. Yakin? Masa di pohon mana ada ayatnya? Ada. Kalau saya bukain mau? Ya coba di mana? Ya, apa namanya di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV bahasa Inggris ya, Bang. KJV lebih tua daripada LAI. Ingat, KJV King James Version lebih tua daripada LAI. Buka Kisah Para Rasul X 5 ayat 30. Coba Bang Zul bukain, Ya. Bang. Ya. Apa itu, Bang? Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV.
Kisah Para Rasul 5 ayat 30. 5:30. KJV. Oke. Iya, baca Bang, yang keras. Oke, baik, saya baca ya. Saya terjemahkan ya. Enggak, jangan terjemahkan dulu, bahasa Inggrisnya dulu Bang. Bahasa Inggrisnya. Oke, baik. The God of our Father raised up Jesus. Ini bahasa Inggris gue ini kacau nih Bang. Yes slew and apa ini Bang? Hanged on a tree. The God of On the tree. for the Father. Itu tree itu salib atau pohon? Coba Oke. di Google Translate aja. Baik, kita terjemahkan ya. Copy semuanya, ya. Terus taruh di bahasa Indonesia. Coba apa? Baik, Itu bahasa Yunaninya silo, artinya pohon. baik. Ya, sulon. Sulon, tunggu Pak. Saya sulon ya. Koteaston Petron Hemon Egeiren Leison Hon Heimis Deakairisate Kremasante. Di sini kayu salib Bang. Iya, kayu salib kan. Tapi di terjemahan yang lainnya tunggu. Tree itu Tree. pohon. Bahasa Inggris itu tree itu pohon. Kita ke anunya, ke number strongnya aja lah. Maksudnya kayu salib itu kan dari pohon dibuatnya. Kalau dia disalib di cross Bang, Inggrisnya Bang. Iya, tapi kan Bukan tree Bang. kayu salib itu kan diambil dari pohon baru dibuat salib. Sabar ya Bang ya. Ini juga ini agak ngelek-ngelek juga ini kasihan ya Allah, kasihan. Sabar Bang ya. Di sini kita by data ya. Ini loh, ha. Mana? Nih, Oh ya, siap. a tree, sebuah pohon. Tuh. Tuh ya, sebuah pohon, a tree. Di sini a tree. Nih, di ayat 30 a tree, shulon. Kalau salib bahasa Inggris apa? Cross. Di sini kayu, di sini juga ada Thank you, Mama. beda-beda ini, beda-beda. Ya Allah, Bibel. Jangan ini maksudnya memang bahasanya pohon, Tapi kalau kita terjemahkan dia di sini memang pohon sih. iya itu kan kayu itu kan diambil dari pohon dibuat salib. Itu artinya Bang. Bang, kalau kayu sudah dibikin salib namanya cross Bang. Tapi kalau masih disebut tree, dia itu memang utuh masih berupa pohon Bang. Gitu loh. Punya aku beda tahun berapa ini Ustaz? Bahasa Inggris. Di terjemahan punya aku tuh Stanley anti karat gitu. Di sini saya punya beda. Di sini ada kayu saja. Kayu ada yang dinamanya disalibkan. Di sini juga ada yang digantung pada Itu kayu. Bang. Jadi jangan buat argumen sendiri Bang. Loh, Terjemahan sendiri. Bang, kalau sudah pohon yang sudah dijadikan seperti salib, itu cross. Nah, Ya, beda-beda. gini aja. Oh, beda-beda. Jadi gini aja, Bang. Sekarang gini, Abang tadi kan minta bukti. Nah, kalau memang salib, kenapa tidak King James Version yang segitu pintarnya? Kenapa nggak dia menulis hang on the cross? Selesai, nggak jadi polemik.
Betul nggak? Kenapa harus tree? Kenapa akhirnya terjemahannya semuanya akhirnya jadi salib, kayu salib? Kalau begitu kursi yang terbuat dari kayu kita bisa bilang pohon. Pohon duduk, ya kan? Pintu pohon. Ya. Gimana? Enggak, kita ngomong gini, kita bisa berusaha begini, Bang. Maaf, Bang. Ya, ya. Spekol. Ya. Kayak tadi Nehemia 8 ayat 6. Itu adalah sebuah perintah. Tata cara untuk berdoa, tata cara untuk menyembah, ya. Tapi umat Kristen tidak jalanin. Itu salah satu contoh, ya. Sekarang gini, Anda mengatakan bahwa segala macam itu adalah sebuah tradisi. Sampai perihal masalah, kalau kita balikin Natal aja itu tidak ada di Bible. Kenapa mengikuti tradisi Eropa? Bukan bolak-balik, Bang. Abang ini sebenarnya sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau belum, Bang? Saya tanya dulu nih, Bang. Sudah? Sudah pernah. Terus apa kesimpulannya, Abang? Ini kan banyak sekali. Coba gini. Oke. Kalau udah pernah, Abang, Yesus itu Tuhan atau Theos atau Kurios? Tuhan Theos atau Kurios dia itu? Ya, gini deh, Yesus itu Tuhan Sang Pencipta atau bukan? Dia Tuhan atau bukan? Saya tanya, dia Tuhan, dia pencipta bukan? Dia Sang Pencipta. Betul? Iya, jangan tapi dulu, Bang, sebentar. Tenang aja, dia Sang Pencipta. Betul? Nah, dia pada saat dia mati di kayu salib, siapa yang membangkitkan Yesus? Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, siapa yang membangkitkan Yesus? Hah? Dirinya sendiri. Oke. Maaf, siapa namanya? Bang Zul atau siapa? Ya. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 14. Ayat 14, iya. 1 Korintus 6 ayat 14. Baik. Kita buka ya. Bacakan. Baik, kita buka ya. Allah Udah. Tunggu udah, Bang. Gimana ceritanya Allah telah membangkitkan Tuhan? Gimana? Coba tolong terangkan kalau seandainya tadi dikatakan Bang Spekol bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia membangkitkan diri sendiri. Coba bagaimana ayat ini dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan? Coba silakan. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 6 ayat 14. Ayat 14. Bang Anprans izin sholat subuh dulu ya. Izin parkun, izin sholat subuh. Kita Siap, monggo Bang Zul. juga oleh kuasanya. Oh iya, ini dari kehendak Allah ini. Oh, jadi bahwa Yesus itu dibangkitkan dong, jadi bukan bangkit sendiri, betul? Ya, dari Bapa yang Betul nggak, Bang? Dari Allah. Iya, Iya, betul. jadi pernyataan Bapak mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri itu udah salah ya, Pak ya? Ya. Nah, Dari jadi Allah bagaimana yang- ceritanya bahwa kalau Yesus adalah Sang Pencipta tidak bisa bangkit sendiri, Pak? Ya, itu kan dibilang Bapa yang lebih besar, tapi dia satu. Gimana mau jelasin itu? Ya itu jelasin aja ayat itu, Pak. Jelasin aja ayat itu. Bagaimana Allah telah membangkitkan Tuhan? Allah, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang. Jadi Allah sama Tuhan itu beda ya, Pak ya? Itu satu hakikat. Tapi Oh, satu hakikat. Sekarang kita masuk ke Tritunggal. Iya, itu. Ya, Oke. saya bilang kami gimana nih? Jadi menurut Bapak itu jadi dia itu bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan, begitu ya, Pak? Iya. Oh,
Jadi pada saat dia tidak mengetahui itu pohon ara itu tumbuh, dikutuklah pohon ara itu manusianya. Jangan. Hah? Betul ya, Pak? Yang mujizat-mujizatnya itu yang membuktikan Allah. bahwa itu Allah, ya, Tuhan. Ya, tapi pada saat dia tidak mengetahui hari kiamat itu manusianya. Iya, manusianya. Oh, jadi Tuhannya Bapak itu macam saklar on off, Pak. Pada saat dia mau jadi Tuhan, saklar onnya dinaikin, tapi dia mau jadi manusia, offnya diturunin gitu maksudnya. Jangan disamakan sama listrik, Pak. Ya enggak, kenapa? Sekarang begini, fungsi Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, kan begitu, Bapak? Iya. Iya. Untuk apa? Yesus berperan dua fungsi di situ. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak mengetahui apapun itu. Sampai Yohanes 5 ayat 30 berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa." Nah, di situ Yesus apa? Nah, itu manusianya. Tapi pada saat melakukan mukjizat, itu Tuhannya. Buat apa Yesus melakukan dua peran untuk menyelamatkan manusia? Kenapa enggak dia melakukan sesuatu yang hal mukjizat terus supaya manusia mengenal dia sebagai Tuhan? Inilah yang dia selamatkan manusia kan. Jadi harus manusia yang ini. Apa? Manusia yang gimana? Berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Yang manusia yang tidak berdosa yang menebusnya. Siapa yang tidak berdosa, Pak? Itu Yesus. Hah? Yesus, dia tidak berdosa. Iya, tadi yang pertanyaan saya. Makasih. Pertanyaan saya. Ya. Apa namanya? Kenapa Yesus itu melakukan dua fungsi sebagai manusia dan Tuhan? Iya, supaya pada zaman itu orang-orang Yahudi percaya dia bahwa dia datang dari atas, bukan dari dunia ini. Loh, kan Yesus dilahirkan, Pak? Iya, dilahirkan. Sekarang menurut Bapak layakkah Tuhan dilahirkan? Begini Bang, kan pada saat malaikat datang ke Maria, dia mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, itu juru selamat yang akan kau namakan dia Yesus. Itu tanpa persetubuhan, berhubungan badan. Jadi, kalau itu maunya Tuhan, ya Maria iya saja kan. Jadi dia lahir agar supaya orang-orang Yahudi pada saat itu percaya, untuk meyakinkan bahwa dia itu Tuhan dengan perbuatannya. Jadi menurut Bapak ini Yesus itu tidak berdosa ya, Pak ya? Tidak berdosa. Ada loh pertanyaan Yesus itu ya, bahwa dia itu merasa dirinya berdosa loh, Pak. Loh, gimana itu? Dia gini Pak. Dia jadi. Iya, gimana? Karena tadi Bapak bilang katanya Bapak mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Iya, sekarang Bapak mengiyakan bahwa Yesus berdosa. Tidak, maksudnya begini. Yang pertama, dia tidak berdosa. Akhirnya berdosa. Dia jadi berdosa, itulah dia serap dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia jadi terkutuk, Pak. Loh, semasa hidup dia merasa berdosa, Pak, sebelum dia mati. Gimana itu? Coba kita telaah kata-katanya ya, Pak ya. Coba kita telaah kata-katanya. Coba dibuka di Yohanes 8 ayat 7, Pak.
Oke. Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, tahu nggak itu? Apa ini? Kisah apa? Gini Nggak, Bang. loh. Gimana Pak? Gimana? Ya, ini tentang perempuan yang melakukan persinahan. Betul. Ya, pada saat itu hukum orang-orang Yahudi, orang iya. berzina Hukum- dilempar batu, harus dilempar Iya. batu sampai mati. Ya, hukum ya, betul. Ya betul kan, ya. Makanya orang Yahudi sudah berkumpul semua. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama kali untuk melemparkan batu kepada perempuan ini. Bukan Yesus yang berdosa, perempuan ini maksudnya. Iya, tapi kan di situ dikatakan barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, kan mereka itu mau menipukan, kan disuruh Pak. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan begini. Nih, saya bacakan Pak ya, dari ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di ini. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobainya. Dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang itu yang ingin melempar perempuan itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Nah, Bapak mengatakan bahwa Yesus ini orang yang tidak berdosa pada saat dia hidup, betul kan? Siapa? Bapak yang mengatakan. Yesus, tunggu dulu, kok Bapak sih? Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ini apa namanya Pak? Tunggu, Pak Spekol ini mengatakan tadi bahwa Yesus itu tidak berdosa kan pada semasa hidup. Iya. Betul. Nah, sekarang begini, Yesus ini mentaati hukum Musa atau tidak? Mentaati. Harusnya kalau dia tidak berdosa, dialah orang pertama yang melempar batu itu kepada perempuan itu. Kenapa dia enggak? Nah, begini, Bang. Kalau dia tidak, namanya dia melanggar perintah atau hukum Musa. Ayo, coba, silakan. Begini, Bang. Yesus dia mentaati 10 hukum Taurat. Bahkan dia bukan mentaati, dia terus membatalkan. Bukan membatalkan, melengkapi. Apa yang dilengkapinya? Yang dilengkapi, kasihilah musuhmu. Itu kasihilah musuhmu. Jadi semua itu dijalankan oleh orang-orang Kristen saat ini, kasihilah musuhmu. Itulah Bang yang susahnya. Nah, namanya Anda tidak mengikuti apa ajaran Yesus dong kalau begitu. Ya, kita kan sebagai manusia daging itulah. Ya, namanya Anda tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus, tapi Anda mengikuti ajarannya Paulus. Betul tidak? Bukan ajaran Paulus, maksudnya. Oh, jadi gimana? Kasihilah musuhmu. Menurut Bapak kasihilah musuhmu, misalkan gini. Maaf, Bapak punya anak nggak? Ini amit-amit jabang bayi ya. Cuma saya tanya dulu, Bapak punya anak nggak?
Iya, ya. Punya. Terus, Tiba-tiba ada penjahat merkosa anak bapak, terus dibunuh anaknya bapak. Kira-kira apa yang bapak lakukan? Itulah yang susah untuk diterapkan. Nah, daging kan. Karena itu semuanya itu cuma buatan, Pak. Itu cuma doktrin. Kasihilah musuhmu itu doktrin. Kasihilah musuh itu doktrin. Kalau saya bukakan bahwa Yesus itu membawalah pedang, bunuh mereka di depan mataku. Ada loh ayatnya. Tidak ada Bang. Oh, nggak ada. Saya bukakan, Pak. Saya bukakan, Pak. Iya. Benar, yakin nggak ada? Bentar. Kalau gini Bang, mungkin yang abang maksud itu ya apa? Beda lagi, bukan kasih. tidak. Apalagi Pak? Dia sudah ini, maksudnya berkhianat atau apa kepada Tuhan. Ya, coba dibuka ayatnya. Ayat berapa? Bentar ya Pak ya. Bentar Pak, saya lagi ini soalnya ini internetnya ngaco. Sebentar ya. Iya. Ya, sambil cari-cari, tambahkan nih. tentang ajaran. Oke, ini ada nih, udah nih. Ya, nih. mana? Aduh, tunggu. Di Lukas, sebentar. Lukas 19. Ya. Tunggu, bukan. Sebentar ya Pak ya. Ya. Tetapi semua musuhku yang tidak mau aku menjadi, tunggu ya. Ini. Ayatnya mana sih ya? Sebentar ya. Saya lupa ini. Nih dia nih ya. Tunggu sebentar. Yosua. Sebentar Pak ya. Aduh, pokok jadi hilang ini. Sebentar. Aduh, mana sih? Ini dia nih. Ayatnya itu di bukanya lama sekali. Roma bukan? Coba baca. Oh, ini Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Itu Yesus berkata, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. 19 Pak. Hah? 19. Lukas 19 ayat 27. Ya ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah
mereka kemari dan bunuhlah di depan mata. Iya. Itu Yesus yang berkata, Pak. Di mana yang namanya kasihilah musuhmu? Ini kan kita tahu dulu artinya seteru ini. Seteru ini iblis, Bang. Iya. Kan kasih kan musuh bukan? Iblis musuh bukan? Iya, iblis musuh. Musuh. Kan tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Gimana konsepnya, Pak? Ya, mana? Bingung nggak, Pak? Bingung kan? Karena konsepnya itu, Pak, itu kan semua sebat doktrin. Pak, saya kalau mau dibilang saya lebih rajin gereja dulu, Pak. Tahun 2020 saya baru masuk Islam ini, saya paling rajin gereja. Bener, saya itu paroki 1 Yohanes 2. Saya bukan ini enggak, cuman kita membahas ini, ya kan? Kalau misalnya kita mau membahas apa namanya, tidak ada namanya saya kurang-kurangin, tidak ada yang namanya saya mau tambah-tambahkan, sesuai dengan apa yang tertulis, gitu loh. Kita gini, kita mau bicara jujur aja antara Pak Spekol sama saya, kita jujur aja, kita jujur, kira-kira bagaimana? Kok ini kebanyakan umat Islam yang jalanin? Tadi Mbak Sugi juga mengatakan kenapa kok ini jadi umat Islam yang menjalankannya? Kok sepertinya kok apa yang dilakukan Yesus seperti orang Muslim? Sebenarnya yang Bapak lakukan itu semuanya, yang Bapak jalankan itu semuanya itu adalah ajaran-ajaran dari Paulus itu sendiri. Padahal Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus, sedikit pun dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Iya, benar. Nah, sekarang Bapak mengatakan apa? Itu Yesus juga mengajarkan ajaran ini, apa namanya, kasihilah musuh. Bapak bilang mengatakan bahwa apa namanya itu untuk membenarkan perempuan itu harus diampuni segala macam. Loh, Yesus katanya tidak berdosa, tapi di situ di ayat itu mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau melempar batu itu yang pertama kepada perempuan itu. Jadi begini, itu Bang. Tunggu, aku ambil kesimpulan dulu, Pak. Akhirnya Bapak mengatakan bahwa ini karena Yesus mengajarkan hukum kasihilah musuhmu, ya kan? Akhirnya saya kembalikan, Pak. Kata siapa? Itu doktrin. Ini buktinya Lukas 19 ayat 27 mengatakan bahwa akan tetapi semua seteruku yang tidak suka kepadaku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oh, itu iblis. Iblis itu musuh atau tidak? Musuh. Katanya dikasihi. Harusnya Yesus ajarannya bahwa apa yang dilakukan iblis, kasihilah musuhmu, kasihilah iblismu, kasihilah iblis. Oh, enggak. Coba. Enggak. Ya, kalau kok enggak, kan kasihilah musuhmu. Coba gimana konsepnya? Kita bicara, kita jujur-jujuran aja. Nanti Bang Ben, boleh Bang Ben lanjut ya, soalnya mau sholat subuh. Oke? Ya, oke. Di mute. Enggak, jangan kemana-mana, Pak. Masih ini. Tanggung. Gimana, Bang? Gimana coba? Ya. Coba dijelaskan, Pak. Ya. Maksudnya kasihilah musuhmu. Seperti ajaran Yesus. Kasihilah musuhmu itu, misalnya orang tampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Orang berbuat kesalahan kepadamu, ampunilah dia 7 kali 77 kali. Artinya itu, Pak, itu kan banyak. Kalau 7 kali 77 itu 500 lebih. Artinya tak terhingga itu. Ampuni dia, ya. Dan itulah yang orang Kristen itu karena daging kan, secara daging susah itu untuk mau menjalani. Karena ini kita masih kedagingan. Terus masalah apa ini? Seteru ini, ini tentang iblis. Jadi seteru yang juga menjadi. Bapak bingung sendiri jawabnya, Pak. Bapak bingung sendiri jawabnya. Bapak akhirnya membawa hukum Yesus lagi. Jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Begitu, ya.
Saya bantah lagi nih Pak, pakai ayat lagi saya. Yohanes 18 ayat 23. Bisa dijawab Pak? Jawab Yesus kepadanya. Yesus di situ ditampar, dia mengeluh Pak. Bukan dikasih lagi pipi kanannya. Misalkan dia ditampar pipi kanannya, dia tidak memberikan pipi kirinya, tapi dia mengeluh. Bahkan dia memberikan sebuah pertanyaan. Kalau gitu, Yesus tidak konsisten apa yang diajarkan sama Yesus itu sendiri. Bapak mengatakan, tuh Yesus itu mengampuni. Dihadapkan harusnya kalau walaupun apapun permasalahannya pada saat itu, ya kan, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Harusnya mau benar apa atau salah, jika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kenapa Yesus mengeluh pada saat itu? Bukan. Gimana? Yesus bukan ngeluh, maksudnya dia itu menjelaskan. Loh, dia bertanya Pak, kenapa lu tampar? Bahwa apa salahku? Loh, itu mengeluh dong. Itu kan keluhan Yesus. Iya, maksudnya apa salahku? Sehingga ya, keluhan bukan? Itu keluhan Yesus bukan? Ya, oke lah keluhan. Nah, ya. Makanya ini kan konsepnya Bapak yang bawa nih. Makanya saya bisa menjawab sesuai dengan dalil. Saya baca sesuai dengan dalil. Saya menjawab sesuai dengan dalil. Dari pertama Bapak ngomong, saya sesuai dengan dalil. Bapak langsung ngomong sampai akhir membawa, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Itulah ajaran Yesus sebenarnya untuk memberikan kasih segala macam bla 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 bla. Ya, tapi di sini di Yohanes 18 ayat 23, ya kan? Di sini Yesus mengeluh. Ayo, bagaimana ajarannya? Apakah Yesus tidak konsisten? Hah? Ya, dia kan cuma bertanya. Ya kan bertanya kan itu kenapa? Harusnya jika engkau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Ya udah kan, mau salah itu atau benar? Oh cuman Pak, sama aja Pak, itu keluhan Pak. Iya, makanya dia tidak marah. Nggak marah. Ya, tapi itu keluhan nggak? Menurut Bapak itu keluhan nggak? Iya, keluhan, oke. Tapi kan jadi terbantahkan ya ayat ucapan Yesus. Nah, ini contoh nih Pak. Ya kan, contoh nih. Bapak mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu sangat mengajarkan kasih. Betul ya Pak ya? Iya, kasih. Ya, memang. Oh iya, coba lihat di bawah itu Yesua jalan kehidupan. Nggak mau naik, tapi ngomongnya menghina Nabi Muhammad. Tadi saya menghina nggak? Nggak kan? Tapi apa? Coba orang Kristen, coba lihat, memberikan contoh buruk. Nah itu orang Kristen. Nah ini. Gini Pak, kami tidak menghina Nabi Abang, tidak menghina. Enggak, ini saya ngomong, Abang mengatakan orang Kristen itu memberikan kasih, dia begini-begini, ya kan? Nah, buktinya masih banyak orang masih menghujat atas Islam. Oh itu personnya, ya iya, namanya tidak mengikuti ajaran kasih, namanya juga manusia, lah iya, makanya di situ apapun yang Bapak tanyakan tadi, apapun yang Bapak jawab tadi, saya menjawab sesuai dengan data dan dalil yang ada di Bible itu sendiri, dan Bapak tidak bisa membantah itu semua, dan Bapak semua mengakui semuanya itu, betul tidak? Akuin aja Pak, kita jujur-jujuran aja. Ya, sekarang konsep apa yang diajarkan sama Yesus yang sebenarnya? Iya. Konsep apa yang diajarkan sama Yesus yang sebenarnya Pak? Itulah kasih. Kasih? Yang mana kasih? Itulah yang ajarkan tadi. Loh, tadi kan sudah saya jawab sesuai dengan data. Menggenapi hukum Taurat itulah. Menggenapi hukum Taurat. Dia tidak membatalkan, tapi dia menggenapi. Tapi dia menggenapi. Tapi Paulus yang membatalkannya, Pak. Bukan. Oh, bukan. Apa? Mau dibukain ayatnya, Pak? Apa yang bilang saja, Pak? Apa yang sampai Paulus membatalkan perbuatan? Kenapa?
Perbuatan apa, Maksudnya Pak? perbuatan apa? Ya, yang Bapak tahu. Enggak, saya nggak tahu, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak satu iota pun dibatalkan. Ya. Mau dia mati, mau dia tidak, itu tidak dibatalkan. Ya. Kan saya tanya, ajaran apa yang sebenarnya Yesus kasih? Bapak bilang ajaran kasih. Ya kan, kasihilah musuhmu. Ya. Tapi tadi saya katakan di ayat yang lain bahwa di situ itu iblis. Bapak bilang begitu kan? Oh iya, kan iblis musuh. Iya, musuh. Harusnya kasihilah iblisnya. Jangan kau iniin. Nah, terus Bapak langsung ngomong, enggak, untuk perempuan tadi itu, enggak, kalau saya gini, Pak. Kalau saya urutin, Pak. Kalau perempuan itu jadi bahwa Yesus memiliki ajaran, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Nah, saya juga kasih tahu di situ bahwa Yesus mengeluh. Saya begitu kan? Itu sesuai dengan data dan dalil. Kalau menurut saya, ajaran Yesus sebenarnya yang terutama, hukum yang terutama di Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal burnimu dan segenap kekuatanmu. Iya, amin. Iya. Benar. Iya. Terus? Yang jadi permasalahannya itu ya, yang tadi membunuh seteru itu. Bawalah dia kemari dan bunuh. Hukumnya apa? Apa ajarannya? Bahwa Yesus sendiri memerintahkan untuk kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan Yesus. Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, itulah. Ya, itu kan waktu ya manusianya. Oh, manusianya sekarang. Sekarang manusianya, Pak. Gimana abang mutar-mutar nih? Loh, kok muter-muter, Pak? Coba. Ya udahlah. Ya, muter-muter gimana, Pak? Muter-muter gimana, Pak? Nanti saya pelajari, Pak. Hah? Coba Bapak buka sekali aja, Pak. Buka Yohanes 17 ayat 3, Pak. Ya, entar. Habis itu kalau Bapak memang mau udahan nggak apa-apa. Coba buka dulu Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah ajaran Yesus sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Bentar ya. 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, inilah manusianya. Apa? Manusianya. Oke, jadi semua yang dikatakan yang sepertinya kayak begini adalah manusianya. Tapi yang dilihat adalah mukjizat-mukjizat itu adalah Tuhannya, begitu ya Pak ya. Sampai dia dibangkitkan oleh Allah itu adalah manusianya, begitu ya Pak ya. Betul. Oh ya. Jadi Bapak lebih mementingkan bahwa ada dua peran Yesus ini di sini, begitu? Iya, manusia sejati dan Tuhan. Oke. Ya, tapi tadi Bapak sudah mengakui bahwa Yesus berdosa ya Pak ya. Oh, apakah layak Tuhan? Loh, tadi mau saya bukakan lagi ayatnya Pak. Bang Andre. Ya. Bang Andre. Kayaknya perlu kopi pakai Mas Aku atau Royco ya. Apa? Enggak, tadi dia udah akuin ya kan. Sampai gue bukain Yohanes 17 ayat 3. Itu manusianya. Kan gampang, mudah sekali mereka mengatakan seperti itu. Apanya manusianya? Pada saat dia mati manusianya. Pada saat dia melakukan mukjizat, itu Tuhannya. Coba Bang Ben, lanjut dulu Bang Ben. Nih. Bisa nggak Bang Ben? Lanjut aja. Silakan. Enggak, saya mau sholat subuh soalnya. Sama, di sini juga udah masuk, udah ada. Ya udah, nanti aja lah ketemu lagi. Saya mau turun dulu Bang. Ya, mau turun? Ya. Maksudnya nanti dulu Bang, sebentar aja, 10 menit, 15 menit aja. Enggak, kita terusin aja nggak apa-apa Bang. Lagi, sudah jelas semua Bang. Oh, sudah jelas. Jadi Bapak mengakui ya, kesimpulannya Bapak mengakui pertama dari awal bahwa iblislah berjasa Yesus mati. Ya.
Bapak sudah mengakui iblis berjasa, Yesus mati. Dan Bapak juga sudah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu keislaman, bukan kekristenan. Ya kan? Sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Ya, tradisi itu, tradisi. Iya, tradisi. Oh, zaman Yahudi gitu. Jadi Bapak lebih mengikuti tradisi Eropa yang zaman sekarang gitu. Iya. Intinya kan Pak, intinya yang landasannya ini kepercayaannya itu dasar. Ya. Apa landasannya Pak? Itu. Ini Yeswa debat sama saya deh, Yeswa. Ayo naik sini, Yeswa naik sama saya, debat sama saya, mau nggak? Ya, saya mau turun dulu Bang. Nanti. Yeswa sini, naik sini yuk. Kapan ya? Ayo naik sini sama saya. Putra. Malam. Mantap nih. Malam-malam ini ya? Dia tadi ini yang sok-sok nantangin Putra. Oke. Apa namanya? Bang Zul dulu sebentar. Saya sholat subuh dulu Bang Zul. Oke, Ya. aman. Boleh bertanya dulu Bang Mualaf. Sok nantangin juga ini. Dan. Apa Bang? Oh ya. Lanjut. Enggak apa. Sebentar apa? Apa? Nama nick Abang Bang Mualaf. Iya, gua Mualaf Prince, Pangeran Mualaf. Iya, kenapa emang? Nggak suka? Nah, Abang umur berapa sejak jadi mualaf Bang? Tahun 2020 gua mualaf. Itu umur berapa Bang? Umur 43 tahun. Oke, jadi terakhir dibaptis itu baptis celup atau baptis percik Bang? Nah, apa sih? Gua Katolik Bang. Bang. Kenapa? Apa urusannya? Apa urusannya? Coba lu open cam. Ini open cam. Berani nggak? Ayo. Jangan asal bacot begini doang. Jangan asal bacot gitu doang. Ayo. Dia belum bisa open cam. Open cam dulu aja. Kalau mau bicara tentang masalah pribadi gua, lu open cam. Kalau mau debat masalah Bible, ayo. Kenapa? Lu kenapa lu sakit hati banget kalau seandainya gua mualaf gini terus gua berdebat? Kenapa? Cuma tanya aja. Ya, Abang kenapa? Terus kalau seandainya mau dipercik, mau diselam, mau diapain? Gua Katolik Bang. Gua Katolik dari bayi gua dibaptis. Percik atau celup? Gua dipercik. Dipercik. Iya, kenapa emang? Kok turun dia? Nggak di-kick kan? Enggak. Mungkin hostnya mungkin ini. Abu ya mungkin. Tadi mau sholat subuh tadi Bang Erik. Sholat subuh dulu Bang. Sholat dulu Bang. Tadi udah ya. Bang semuanya udah tadi diakuin bahwa iblis itu berjasa, diakuin sudah ya. Yesus berdosa, diakuin sudah. Terus tata cara Yesus selama Yesus hidup itu seperti orang Muslim ya. Sampai permasalahan kasihlah musuhmu sudah dijawab dengan data bahwa Yesus mengajarkan membunuh, ada. Terus tampar pipi kanan pipi kiri juga Yesus mengeluh, ada, dan dia akuin semuanya. Tapi karena dia cuma mengatakan bahwa itu manusianya. Jadi pada saat Yesus makan segala macam manusianya bukan Tuhannya. Jadi bisa berubah-berubah. Jadi bisa berubah. Jadi kayak saklar on off jadinya. Gitu. Mantap. Ini bukan menghina loh, dia sendiri yang menghina. Betul. Betul nggak? Iya. Betul. Ini bukan menghina loh. Betul ya. Betul itu Bang. Ya. Jadi ini masih panjang, masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang masih gue buka segala macam, masih bisa. Gitu. Kok malah ngomong masalah udah itu si Putra mualaf dari umur berapa? Dipercik atau diselam?
Udah dari tadi gue ngomong Katolik. Sejak kapan Katolik itu diselam? Dan yang duluan, ya, yang duluan muncul itu Katolik atau Protestan? Ayo kita ngomong jujur-jujuran aja. Gitu loh. Ya kan? Ya. Pas giliran open camp dia lari, kan gitu. Yesua naikin Yesua, ayo. Gua masih bisa lah.